warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Li hadratil kiram pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat beserta seluruh segenap jajarannya yang hadir pada kesempatan pagi ini Ahad 12 Mei 2024. Wali hadratil kiram pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kubu Raya beserta seluruh segenap ortom yang hadir di kesempatan hari ini. Wali hadratil kiram pengurus Masjid Ar-Ridha di Gang Batas Ujung Pandang, Kota Pontianak rahimakumullah. Ibu bapak jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taklim Ahad pagi ini kajiannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hermanto MPD rahimakumullah, dan kegiatan pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh TV-mu Kota Pontianak beserta kru yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, di pagi hari ini yang cerah, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita pada kesempatan pagi hari ini juga. Untuk lebih jelas dan selanjutnya kajian ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hermanto MPD, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Nahmadullah jalla sana'uhu wa taqaddasat asma'uhu ala ni'amihi al-'azimah wa ala'ihi al-jasimah, wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkhusus ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, para sesepuh Muhammadiyah, para ibunda pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat, ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak, wabil khusus sekaligus kita mengucapkan terima kasih yaitu takmir surau Ar-Ridha hadir di tengah-tengah kita yang berkenan menyediakan tempat untuk kita berkumpul di majelis ilmu ini dan kita mengaturkan jazahullahu anna khairul jazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau-beliau dengan kebaikan yang banyak. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatan kita pagi hari ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah, taufiqiyah, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hati kita dan langkah kita. Kalau ban mobil kita yang gerakkan Pak ya. Menggerakkan hati dan langkah kita untuk menuju majelis ilmu ini yang tidak ada haul dan tidak ada kekuatan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menghilangkan hambatan zahir dan batin dari kita sehingga hadir kita di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang biasa dibaca oleh Nabi Musa dan didokumentasikan di dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Diabadikan dalam Al-Quran yang memang pantas untuk kita baca sebagai bentuk tawakal dan doa kita kepada Allah SWT. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ketika Allah SWT melapangkan dada kita, sesungguhnya seluruh hambatan batin itu hilang. Rabbi syrah li sadri, itu kita memohon kepada Allah agar dihilangkan hambatan-hambatan batin. Adapun bentuk hambatan batin itu boleh jadi karena kasal atau karena ajiz, karena malas atau rasa malas, ya, itu hambatan batin yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung daripadanya. Atau boleh jadi dikarenakan hambatan batin itu batin kita tidak enak,
dengan salah satu jamaah pengajian kita ini. Kalau ketemu dia merasa tak nyaman, itu juga hambatan batin. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Maka maksudnya adalah hilangkan segala macam hambatan-hambatan dalam, hambatan-hambatan batin. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku, hilangkan hambatan-hambatan zahir. Kullu awaiqiz zahiriyah, seluruh yang menghambat yang dalam bentuk zahir. Walillahil hamdu wal minnah. Sore kemarin kita diguyur hujan dan mudah-mudahan merupakan rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini itu tidak turun, ya, hujannya. Alhamdulillah, hambatan batin dan hambatan zahir kita dihilangkan oleh Allah SWT, sehingga kita dapat bermuajahah kembali di majelis ilmu, yang mana majelis ini merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah SWT, majelis yang para malaikat, ya, itu haffathumul malaikah, malaikat itu mengelilinginya, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis ilmu, ya. Dan adalah fungsi majelis ilmu ini adalah selain bab ta'lim juga bab ta'liful qulub, yaitu selain bab menghilangkan kejahilan juga adalah bab melembutkan hati. Jadi kalau ada orang tua kita yang syarat dengan pengalaman dan ilmu hadir di majelis ilmu, yang mengisinya adalah anak-anaknya, bukan berarti orang tua kita tidak tahu atau belum mengetahui, tetapi itu mungkin babnya adalah bab ta'liful qulub, ya, bab melembutkan hati, ya, lembutkan hati. Karena hadir di majelis ilmu ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya, dari kompleknya, dari gangnya, yang diniatkan iltimas mencari ilmu, ya, dari dia keluar dari rumah diniatkan mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah SWT jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah, ya, bisa bermakna kashful jahalah, menyingkap dan menghilangkan ketidaktahuan. Yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu hukumnya. Tetapi yang paling penting adalah ta'liful qulub. Yang dulunya hatinya keras, belum terpanggil untuk melakukan kebaikan, masih juga pada pendirian-pendirian lamanya, ya. Dengan hadir di majelis ilmu ini, Allah lembutkan hatinya sehingga inqiyad pada yang hak, tunduk lahir dan batin pada yang hak, ya. Karena terkadang ilmu belum mampu merubah diri. Ilmu yang berupa pengetahuan semata-mata belum mampu merubah diri. Maka perlu dirujamkan dan dirujamkan di dalam hati sehingga lembut hatinya dan mau melakukan ilmu yang dimiliki itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, kehadiran kita hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah SWT menjadikan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Beliaulah satu-satunya manusia yang memiliki syafaatul uzma, syafaat yang teragung, syafaat yang teragung di akhirat nanti. Karena syafaat itu dan orang yang mendapatkan syafaat itu, ya, itu mesti terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah izinnya. Yang kedua, syafaat itu didapatkan yaitu izin dari yang diberikan syafaat untuk memberikan syafaat itu. Jadi izin dari sumber syafaat yaitu Allah SWT. Yang kedua, izin atau keridhaan daripada orang atau makhluk yang diberikan syafaat itu, yaitu manusia yang diberikan syafaat itu, yaitu Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita, salawat kita yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, ya, itu menyebabkan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Kecintaan yang dimaksud adalah yang aplikatif. Bagaimana kita mengagungkan dan mendudukkan apa-apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Setelah Allah SWT dan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi ajarannya. Terkhusus lagi ajarannya. Karena salah satu keluhan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan perubahan dakwah pencerahan di masa beliau sampai dicatat oleh beliau adalah sulitnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang sudah mendarah daging. Keyakinan-keyakinan lama yang sudah mendarah daging, kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah mendarah daging. Ada ego. Sehingga baik Al-Quran maupun Sunnah tidak mampu melebur egonya. Tidak mampu melebur egonya. Artinya dia tidak mendudukkan Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Kalau bahasa kita, sederhananya itu, orang seperti ini biasanya didatangkan Al-Quran dan Sunnah agar dijelaskan inilah yang benar, ini yang salah. Maka dia akan mengatakan, kami dia dulu gini lah dia, turun-temurun dah gini dah. Ini tidak mampu meluluhkan egonya. Artinya tidak mengkeramatkan yang datang dari Allah, tidak mengkeramatkan yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan mendudukkan apa yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama, ya, ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam bahasa Kiai Haji Wawan Gunawan Abdul Wahid, itulah yang dimaksud dengan solawat aplikatif. Solawat aplikatif itu adalah kita membuktikan cinta kita
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendudukkan ajarannya di atas segala ajaran. Kalau sewaktu-waktu kita mendapatkan di majelis ilmu ternyata bertentangan dengan kebiasaan lama kita, kita dengan senang hati dan ridha melepaskan kebiasaan lama yang bertentangan dengan syariat Allah dan syariat Rasulnya itu, ya, kita menggunakan dan mengamalkan syariat Allah SWT dan Rasulnya. Para bapak hadirin wal hadirat rahimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini itu adalah madkhalnya, pintu masuknya. Karena untuk merubah keyakinan itu berat. Berat. Ya. Dan majelis ilmu itu ya minimal kalau tidak menambah khazanah keilmuan, syukur-syukur merubah persepsi. Ya, ada persepsi lama yang mungkin tak cocok dengan syariat, dengan majelis ilmu kita tahu ini rupanya yang cocok dengan syariat, berubah persepsi kita. Cara pandang kita berubah. Nah, insyaallah kita akan membahas dalam kesempatan ini adalah, yaitu ini dikatakan di sini babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Ini sangat aktual sekali. Mungkin di kalangan-kalangan perkotaan mungkin asing. Tapi sekira tidak juga. Terutama biasanya para pengejar karir. Ini biasanya sering melakukan ini. Apa itu? Bab merupakan bahagian daripada kesyirikan, yaitu memakai sejenis gelang dari apapun bahannya, atau sejenis benang atau kain atau apapun yang diletakkan di tangan, di leher, di rumah, di kendaraan, dengan adanya i'tiqad barang itu bisa menolak bala. Bisa menolak bala dan bisa mendatangkan manfaat. Ada keyakinan seperti itu, maka orang yang menggunakan itu dengan keyakinan barang tersebut bisa bermanfaat baginya dan menolak mudarat darinya, itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Ya, ini merupakan naw' min anwa'i syirik. Merupakan jenis-jenis kesyirikan. Terkadang digantungkan di badan. Ya. Ini biasa para perantau nih. Kau pakai ini nak, selama kau bawa ini, selamat kau. Atau tiwalah. Tiwalah. Tiwalah itu apa? Gaya barang-barang kecil atau jimat atau apalah untuk pemanis, atau orang tuh suka ya nengok. Kau terbebas daripada kebencian orang. Pengasih. Saya dulu juga ada ditawarkan gitu, mau pakai pengasih tak katanya. Jadi kau merantau di mana pun orang tak benci dengan kau katanya. Rupanya pengasih dari Rasulullah itu basyasyatul wajah, wajah yang ceria. Kau wajah ni semberingah terus, orang mau nagih hutang pun tak marah dengan kita. Ya kan? Itu pengasih yang luar biasa. Jadi merupakan bahagian dari kesyirikan adalah lubsul halqah, memakai sejenis gantungan yang berbentuk bulat atau khayut
dari jahitan atau benang, ya, yu'allaq 'alal badan, baik ditempelkan di tubuh kita, ya, au 'ala sayyarah, atau di kendaraan kita, di mobil kita. Tapi jangan pula setelah dengarkan ini yang gantung di mobil lu hiasan tu Bapak, lepaskan pula. Hukum asal barang ini mubah. Hukum asalnya mubah. Kalau untuk hiasan, ya, agar indah dipandang mata, ini mubah. Kecuali barang haram yang digantung. Dari apa bahannya Pak? Dari tulang babi nih. Itu haram. Haram bukan karena apanya gitu ya. Tapi dia jatuh pada kesyirikan jika memang ada i'tiqad, ada keyakinan dalam hati kita, ya, digantungkan di badan kita, di kendaraan kita, atau alal abwab, di pintu-pintu. Kalau dulu Pak, di kampung saya itu ketupat, kepala ruan kedaka, ada Pak. Tapi sekarang alhamdulillah lah tidak ada dah. Ketupat, kepala ruan kedaka. Fungsinya apa? Ngusir kuntilanak. Kepala ruan kedaka. Dia bukan ruan biasa, ruan kedaka. Sekarang ruan mahal harganya Pak. Dipelihara orang. Nah, kalau ada keyakinan seperti itu, misalnya menolak hasad, menolak ain. Karena hasad ini penyakit hati yang buruk sekali. Buruk sekali. Hasad ini penyakit hati yang pertama menginggap anak Adam. Hasad. Yang menyebabkan dua orang anak Adam, Qabil dan Habil, berbunuh karena hasad. Hasad. Hasad ini tingkatannya parah sekali, Pak. Kalau orang hasad ini biasanya, ungkapan orang hasad ini, biar sama-sama putih mata, yang penting jangan dia dapat. Itu hasad itu, hati-hati itu. Biar dia tak dapat, biar sama-sama tak dapat, yang penting jangan dia dapat. Dia iri dengan orang, bukan hanya pada irinya saja, tapi menginginkan nikmat yang diirikan itu atau karunia yang diirikannya itu hilang dari orang itu. Kalau udah sampai ke situ hasad. Tapi kalau ada iri dengan orang, pengen memiliki yang sama dengan orang itu tanpa menghilangkan nikmat orang itu bukan hasad. Kalau maupun disebut hasad, itu kalau kebaikan ya Pak ya, kalau kebaikan itu justru dianjurkan. Misalnya, pengen gak saya nih, orang ini udah berhasil dan saya belum berhasil, pengen. Dia itu cepat gak sukses, saya ini lama benar suksesnya. Pengen. Tapi tidak menginginkan hilangnya barang itu. Itu kalau dalam bahasa agamanya ghibtoh. Ghibtoh. Kalau mau dibahasakan hasad, hasad mahmudah. Hasad yang terpuji justru. Makanya Rasulullah mengabarkan kita hasad itu, hukum hasad itu tak boleh kecuali hanya beberapa orang. Yang satu orang kaya dengan kekayaannya dia berimpak, kita hasad dengan dia, pengen gak seperti dia. Yang kata bahasa agama itu bukan hasad sebenarnya. Bahkan kalau dalam sebuah kitab tafsir itu dikatakan justru kita boleh hasad dengan ahlul Quran. Hasad dalam konteks ini adalah kita ingin yang sama seperti dia. Dia sudah hafal sekian juz, surah ini hafal, ini hafal, pengen gak kita seperti dia? Tapi tanpa menghilangkan nikmat yang dimiliki. Kita tidak benci dengan dia, pengen seperti dia saja. Karena kalau tak ada hasad gitu Pak, bahaya gak hidup ni Pak? Tawadu terus. Ya kan? Tak ada rasa motivasi untuk hidup.
Nah, hasad yang dimaksud di sini adalah hasad yang tercela tadi itu. Nah, kalau ada kita melakukan gantungkan barang, nolak bala, nolak hasad, nolak menjaga diri kita lah bahasa orang, pendinding bahasanya. Ini pendinding saya nih. Maka di sini dia telah memalingkan ibadah yang wajib hanya milik Allah, yaitu tawakal. Tawakal itu ibadah, Pak. Tawakal itu ibadah. Ibadah batin. Tawakal harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ya, tafwidul umur ilallah. Itu tawakal. Tawakal itu adalah tafwidul umur ilallah. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Bukan hanya itu. Ta'alluqul qulub billah. Dia menggantungkan kolbunya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Kalau menyerahkan semua kepada Allah, tapi kolbunya digantungkan kepada jimat, kepada barang ini, syirik. Syirik. Digantungkan di toko, digantungkan di rumah. Menolak apa? Menolak keburukan. Menolak keburukan. Oh, tapi itu ayat Al-Quran. Imtihan. Imtihan. Imtihan itu apa, Pak? Imtihan itu adalah penghinaan. Karena Al-Quran bukan untuk digantungkan. Dengan i'tiqad, Pak, ya, dengan i'tiqad. Imtihan. Jadi itu imtihan, yaitu penghinaan terhadap merendahkan ayat Al-Quran. Istihza. Ya. Nah, maka dan ini ternyata menurut para ulama akidah, wa hadhihi 'adatun jahiliyah. Ini ternyata kebiasaan masyarakat jahiliyah zaman dulu. Zaman pra-Islam, masyarakat jahiliyah itu melakukan itu. Kalau kemana-mana ada sesuatu digantungkan untuk menjaga badannya, ya. Wa la tazalu fi ba'din nasi ilal yaum, dan terus, ya, ada di sebahagian orang. Artinya masih diyakini dan dilakukan oleh orang-orang sampai hari ini. Bal tatazayadu bisababil jahl. Bahkan bertambah dikarenakan bertambahnya disebabkan kejahilan terhadap agama. Ya. Fa innahum yu'alliquna hadhil asya' ala ajsamihim. Mereka menempelkan ini di jasad-jasad mereka, di badan mereka. Wa ala ajsamil atfal. Digantungkan di jasad atau tubuh anak-anaknya. Tubuh anak-anaknya. Padahal ini, ya, sebab-sebab yang tidak disyariatkan. Lalu bagaimana, Pak? Kalau kita menggantungkan ini tapi tetap yakin semuanya dari Allah. Kan ada gitu, Pak. Kita semuanya dari Allah lah. Kita ini berusaha ya lah. Jatuh tak pada kesyirikan? Jatuh pada kesyirikan. Kata para ulama, syirik kecil. Hatinya tetap yakin pada Allah, tapi kenapa? Karena untuk bebas dari kesyirikan dia harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, ya, itu sebab harus dibenarkan syariat.
Dan ini yang agak sulit, Pak. Kita menyingkap di masyarakat gitu, Pak. Ada orang menggantungkan ini benar-benar selamat. Yang tak menggantungkan ini tak selamat. Ya kan? Itu buktinya. Dia bergonceng, satu bawa motor, satu bawa motor. Yang satunya gantungkan jimat, yang satu tidak ada. Yang gantungkan jimat itu selamat buktinya. Ya kan? Itu agak berat, Pak. Pernah terjadi, ini real. Saya tak usah sebutkan lah, saya rahasiakan. Di mana terjadinya. Tapi real ini, Pak. Saya bukan ngolok. Anak kecil itu sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan. Kemudian kebiasaan kami, bukan kami, biasa masyarakat di suatu tempat itu, kalau sakit itu tak cocok nama. Gantilah nama. Masih gak sakit? Apa lagi nih? Dah tak cocok nama, ganti nama. Masih sakit gak? Ternyata dipanggil orang yang pandai bahasa mereka, orang pandai. Coba gak tengok kan ni ngapa budak kecil ni? Nah, itu kan. Oh, ternyata dia tidak makai turunan. Tidak makai turunan. Buang-buang. Kemudian di antaranya lagi turunan itu, apa bahasanya, Pak? Yang ini nih. Itulah halqah tadi itu, itulah dia halqah tuh. Benang hitam. Biasanya pakai sisik yang tajam bulunya itu apa namanya? Belanda, sisik landa. Sisik landa. Tidak digunakan itu. Dan tidak ada bambu kecil. Ukurannya ini. Kata suaminya, jangan, saya tidak mau. Itu syirik. Ternyata suami yang tak mau ini, orang tua suaminya kesurupan. Orang tua suaminya yang kesurupan, dan kesurupannya minta agar buang-buang itu dilakukan. Dan anaknya ditempelkan ini. Akhirnya dibantailah suaminya oleh keluarga itu tadi itu. Kau tak yakin gitu kau katanya. Tengok orang tuanya di kesurupan. Ini kalau kita ngalang-ngalang iman ya berat, Pak. Buktinya terjadi. Sama juga dengan menggunakan tadi itu. Menggunakan gantungan. Ternyata benar-benar terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah keburukan yang terjadi itu semua dibenarkan oleh agama atau tidak? Tidak. Kalau ada orang bisa hilang, akhirnya dia mencuri, benar-benar hilang dan benar-benar bisa mencuri. Apakah dengan terbukti dia hilang dan bisa mencuri itu dibenarkan agama atau tidak? Tidak dibenarkan. Jadi sebabnya itu harus dibenarkan oleh agama. Sebabnya harus dibenarkan agama. Nah, sebab yang dibenarkan oleh agama itu ada dua. Satu berdasarkan dalil-dalil agama, yang kedua berdasarkan tajribah. Tajribah itu penelitian keilmuan. Itu boleh. Boleh. Misalnya secara ilmiah, ini ternyata mengandung unsur ini, dan kalau dilakukan, ditempelkan di sini, ada unsur ininya yang bisa menyedot, gitu, memperbaiki sistem tubuhnya, itu boleh. Itu boleh. Justru kita dianjurkan untuk mendalami itu. Dianjurkan. Makanya setiap saat obat itu berkembang terus. Kenapa? Karena itu ilmiah. Tapi kalau ada keyakinan ini gini, kalau dia meyakini barang itu yang bisa menolak bala dan bisa mendatangkan manfaat, dia terjatuh pada kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Ya. Maka di sini dikatakan, ya, wa hadza minasyirik, ini merupakan kesyirikan.
li'annahu ta'alluq ala ghairillahi subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Dan orang mukmin yang benar-benar beriman itu wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hendaknya hanya kepada Allah lah, ya. Makanya dikedepankan, makanya perintah-perintah dalam Al-Quran itu Pak, kalau perintah itu untuk bertauhid selalu menggunakan redaksi hasr. Iyyaka na'budu, itu kalimat hasr. Wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepadanya lah, artinya tidak terbuka lagi peluang untuk bertawakal kepada selain Allah. Hanya kepadanya lah didahulukan, hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang itu bertawakal. Artinya tidak terbuka lagi peluang untuk bertawakal kepada selain Allah. Nah, orang-orang yang menggantungkan halqah, menggantungkan khayt, ya, kepada tubuhnya, kendaraannya, rumahnya, dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka sesungguhnya dia telah menggantungkan dirinya kepada selain Allah, li'anna Allah jalla wa ala huwa alladhi yadfa'u syarr, karena hanya Allah lah yang dapat menolak keburukan. Wa huwa alladhi idza arada bi 'abdihi syai'an fala ahada yunziluhu, dan hanya Allah lah semata-mata kalau menginginkan sesuatu pada seorang hamba, tidak ada satupun daripada hambanya, baik itu manusia, makhluk gaib, malaikat, jin, syaitan, tidak ada yang mampu mencegahnya. Tidak ada yang mampu. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang mampu mencegahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha. Ya. Kalau Allah sudah membuka sesuatu atau memberikan sesuatu kepada seorang manusia daripada rahmatnya, rahmat ini baik berupa rezeki, kesehatan, apapun bentuk rahmat Allah SWT, fala mumsika laha. Fala mumsika, bukan fala mumsiku. Fala mumsika laha. Tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsik fala mursilalah. Dan apa yang dicegah oleh Allah SWT tidak ada yang mampu menguraikannya. Min ba'di, setelah itu. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang kita baca setiap setelah solat Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah apa yang kau berikan. Kalau Allah sudah beri, tidak ada sesuatu yang dapat mencegah. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada satupun yang dapat memberikan baik kemudaratan maupun kemanfaatan bagi apa yang engkau cegah. Kalau Allah tidak berkehendak. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan orang-orang memiliki kebaikan, tidak bermanfaat kebaikannya di sisimu kalau engkau tidak menghendaki. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat tauhid yang kita baca. Tapi kalau kita membacanya tidak dengan tama'un. Tama'un itu memaknai secara mendalam, tidak merujam ke dalam hati, ya itu jadi mantra. Mantra ini maksudnya ya kita sesuatu yang kosong saja. Tapi sunnahnya kita amalkan. Tetap kita amalkan. Karena kita tidak bisa menuntut orang juga untuk
harus paham semua, nanti tak dibaca-baca pula dia. Ada gak orang tu diajak solat, kata kalau belum betul solat ni jangan nak solat. Akhirnya sampai mati tak solat. Ya kan? Enggak kan seperti itu. Tapi lebih bagus adalah tama'un. Kita sambil memaknai, menikmati makna bacaan itu. Ternyata itu bacaan tauhid. Bacaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nasihat ini ya untuk keluarga beliau, yaitu Abdullah bin Abbas. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW memberikan nasihat pelajaran tauhid yang sangat murni kepada Abdullah bin Abbas, keluarga beliau. Wa'lam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, annal khalqa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' fala yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu didahului oleh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah, ilmuilah. Jadi artinya kita memang harus tauhid itu tidak bisa dengan pokoknya tidak, harus dengan ilmu, di atas ilmu. Wa'lam, ketahuilah, ya, annal khalqa, sesungguhnya ya makhluk, siapa saja makhluknya, manusia, hewan, malaikat, jin, semuanya. Lawi jatama'u ala ay yanfa'uka bisyai', kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, suatu manfaat kepadamu, la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan sanggup dan tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Tauhid. Maka untuk mencari ketetapan Allah tadi ini terhadap sesuatu yang bermanfaat, kita harus mencari ketetapan yang sesuai dengan syariat. Tadi itu ada dalil syar'inya kalau kita melakukan sesuatu, dan kalau kita mau berikhtiar ada dalil syar'i yang mengizinkan kita, seperti berobat ya dengan dokter, berobat dengan tajribah, pengalaman-pengalaman, itu diperbolehkan, tapi tetap hati kita mengatakan ini adalah sebab, musabbibnya adalah Allah. Musabbibnya adalah Allah. Ya, jadi sebabnya udah benar, tapi ternyata kita tidak menggantungkan itu kepada Allah, jatuh juga kita pada kesyirikan. Wal iyazu billah. Karena ini perkara tauhid ini bukan perkara yang ringan, Pak. Suatu hari salah seorang sahabat pernah mengabarkan, Masya Allahu wa syi'ta ya Rasulullah, ihmarra wajhuhu, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Rasulullah. Ihmarra wajhuhu, langsung memerah wajah Rasulullah. Langsung merah wajah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perkataan yang keluar tadi itu padahal tidak diinginkan, Pak. Mungkin tidak diinginkan. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Rasulullah. Langsung merah wajah Rasulullah SAW. Aja'altani lillahi niddan, kata Rasulullah SAW. Apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Disamakan. Masyiatullah digandengkan dengan waw ataf dengan masyiah Rasulullah. Rasulullah marah. Marah Rasulullah. Memerah wajah beliau karena ini hak Allah. Hak Allah.
Rasulullah itu tidak pernah terpancing amarahnya kecuali itu yang dirusak itu hak Allah. Kalau dirinya dilempar pakai batu, berdarah tumitnya, enggak. Tapi itu hak Allah, marah. Makanya syirik itu disebutkan kezoliman terbesar karena mendudukkan makhluk setara dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah mengabarkan sekaligus menegaskan itu tidak boleh diucapkan, sekaligus memberikan solusi. Apa solusi? Oh, kita ini kan kadang-kadang tak setuju, marah kita, tapi tak berikan solusi. Apa solusinya? Kalau engkau ingin mengucapkan perkataan seperti itu salah ucapannya. Yang benar adalah masyaallahu summa syi'ta. Ganti summa. Summa syi'ta. Ya. Atas kehendak Allah, kemudian, karena kemudian itu menunjukkan tidak setara. Kemudian, atas kehendakmu ya Rasulullah. Ketika menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan termasuk menjadikan tandingan selain Allah. Apa yang sering diucapkan orang kita, Pak? Suko ada bebek di rumah saya. Pas ada pencuri berkotek-kotek dia tak jadi mencuri. Kalau tak ada bebek, masuk dah pencuri rumah kita. Itu ternyata perbuatan syirik, perkataan syirik. Sebabnya bebek. Suko ada bebek. Kadang-kadang kita ni pengen terima kasih. Alah, makasih ya suko ada kau. Tak ada kau mati dah kali saya. Itu perkataan tak boleh. Rupanya. Lah, ini yang saya sebutkan tadi itu. Kalau kita dah terbiasa melakukan itu, meskipun dikoreksi oleh syariat, kita akan mengatakan, ngada-ngada ya. Udah biasa dah begini. Kan berat. Perkataan seperti itu sudah direkam sejak zaman dahulu. Dan itu perkataan ditimbang oleh syariat. Benar atau tidak? Maka kalau ada makhluk berkumpul, kata Rasulullah SAW, untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Begitupun sebaliknya. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka tidak akan dapat memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat, ya, dan lembaran-lembaran telah kering. Ketetapan Allah telah pasti untuk kita. Tidak bisa dirubah kalau Allah menetapkan sesuatu takdir kepada kita. Maka tugas kita hanyalah berikhtiar sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh syariat sehingga itu menjadi ibadah. Sehingga itu menjadi ibadah. Fal umuru kulluha marji'uha ilallah. Segala urusan perkara di muka bumi ini tempat kembalinya adalah hanya kepada Allah. Inilah tadabbur daripada surah Al-Ikhlas yang kita baca, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Tidak ada kata-kata somat dalam Al-Quran kecuali ini satu je. Yang banyak sih Abdul Somad. Di Muhammadiyah juga ada Abdul Somad.
Ya. Abdus Samad. Allahus Samad. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita pelajari dari segi bahasanya, ya. Kalau bahasa sederhana belajar bahasa Arab itu, kalau khobar itu pasti nakiroh. Semestinya Allahu Somadun. Tapi di sini seolah-olah sifat. Allahu As-Somadu. Ngapa pula gini? Berbeda dengan bahasa Arab yang pernah kita pelajari. Ya kan? Kalau khobar ya misalnya Hermanto Mudarrisun. Hermanto itu guru. Tidak boleh Hermantol Mudarrisu. Hermanto Al-Mudarris. Tidak pas kalau standar bahasanya. Sama Allahu Somadun semestinya. Tapi Allahu Somadu. Allahu As-Somadu. Kalau kita belajar ini kayaknya sifat nih bukan nama. Sifat. Tapi ternyata bukan. Ini bangunnya tetap mubtada khobar. Tapi ketika khobarnya itu pakai al, menunjukkan bahwa tidak ada somad yang lain kecuali hanya Allah. Tidak ada somad yang lain. Apa itu somad? Segala sesuatu tergantung kepada Allah. Apapun nasibnya tergantung kepada Allah. Segalanya. Semut, virus, semuanya. Orang beriman ya seperti itu meyakini. Apapun. Langit, semuanya nasib segala sesuatu itu tergantung kepada Allah. Ya. La yahtaju ila syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Dia tidak membutuhkan sesuatu dan segala sesuatu membutuhkannya. Allahus Samad. Kalau bahasa terjemahnya, Allah tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Nah, kalau kita menggantungkan hati kita, nasib kita kepada selain Allah, berarti batallah ayat ini. Batal. Karena makna tadabbur itu adalah akibat. Tadabbur itu akibat, Pak. Kita memikirkan apa akibat membaca ayat. Itu tadabbur. Gini, Pak. Kalau orang mentadabburi, nyentuh listrik, kabelnya telanjang, tangan basah, dia tadabbur. Cuman dia mentadaburnya? Pasti mati saya ini. Itu tadabbur. Dia tahu akibatnya baca. Dengan melakukan itu, dia tahu akibatnya, itu tadabbur. Maka tadabbur itu kata ulama adalah memikirkan awaqibu. Buntutnya. Buntut kita membaca ayat itu, memahami ayat itu, apa akibatnya? Wajib bertauhid dan wajib bertawakal. Itu buntut. Buntut kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haram meminta kepada selain Allah. Haram kita beribadah kepada selain Allah. Itu buntutnya. Kalau tafsirnya dipahami secara bahasanya seperti ini, kenapa bangunan itu tafsirnya. Tapi buntutnya apa? Akibatnya apa? Maka diterjemahkanlah dalam hadis ini. Allahus Samad, buntutnya kita tidak boleh lagi bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tak boleh lagi menggantungkan qalbu kita, diri kita, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yustahaqqu ay yu'bad. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Selain dari dia, batil. Batil, Pak. Batil itu apa, Pak? Kalau bahasa kita batal ya, Pak ya. Batil.
Batil itu gini, kalau kita sudah punya keyakinan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil, sederhananya gini. Gaya kita lihat orang sholat tidak berwudu. Meskipun dia sholat nangis, tapi kalau kita yakin dia tidak berwudu, hati kita akan mengatakan batal. Tidak sah sholatnya. Biar gak dia nangis, panjang bacaannya, Al-Baqarah baca ayat rakaat pertama. Rakaat kedua Ali Imran, dia itu nangis-nangis lagi. Setiap jumpa ayat rahmat, minta rahmat. Ya, jumpa ayat azab, berhenti dulu baca ayat, minta perlindungan dari azab. Pokoknya khusyuk, tapi dia tidak berwudu. Maka secara hakul yakin kita mengatakan solatnya batilah. Itu makna batil. Batil itu seperti itu. Meskipun orang di muka bumi ini menyembah seluruhnya, misalnya, na'udzubillah min dzalik, seluruhnya nyembah selain Allah, hati kita dengan hakul yakin yang disembahnya itu batil. Orang bertauhid seperti itu, batil. Makanya para nabi dulu sian justru dia, Pak, sian, kasihan dia. Ya Allah, kaumku nyembah gini, apa ini batil sembahnya? Ya Allah, ngapa dia nyembah gini? Kok semua makhluk ada makhluk yang boleh disembah, yang layak disembah itu manusia. Kalau ada, tapi kan tak boleh. Karena manusia ini makhluk yang paling sempurna, tapi justru manusia merendahkan dirinya menyembah selain Allah. Makanya tauhid itu adalah tahrirul ibad. Memerdekakan hamba min ibadatil ibad ila ibadati khaliqil ibad. Tauhid itu hakikatnya memerdekakan hamba dari berhamba kepada hamba, hanya berhamba kepada sang pencipta hamba. Merdeka yang hakiki itu adalah tauhid. Nah, salah satu adalah ada tawakal. Tauhid itu wajib bertawakal. Udah tunduk-tunduk dah nih, habis berapa waktu? Mungkin ada pertanyaan. Iya. Baik, saya kira itu Pak ya. Ini mohon maaf agak semangat sedikit karena Amin. Segar, ya kan? Pagi-pagi segar. Makasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may ya'si an dzikri nuqayyid lahu fa huwa lahu syaitan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, telah